وسلاما دائمين على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وللآخرة خير لك من الأولى. Bapak Ibu, suara saya agak beda ya hari ini ya. Masuk angin ya. Ya, jadi mudah-mudahan masih bisa didengar dengan baik. Di dalam surah Yasin kita sering membaca bahwa Allah itu sudah membuat sunnatullah, hukum alam. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Segala sesuatu itu hanya ada dua ciptaan. Ya. Subhanalladzi, maha suci Allah yang khalaqal azwaja kullaha, menciptakan secara berpasang-pasangan segala sesuatunya. Ada masjid bagus, ada masjid kurang bagus. Ada laki-laki, ada perempuan. Jadi kategorinya itu cuma dua-dua saja. Ada malam, ada siang, ada pagi, ada sore. Ya, ada sehat, ada sakit. Begitu pula dengan ciptaan Allah itu ada yang berbentuk kasat mata, ada yang tidak. Itu harus diingat terus itu. Ya. Ada yang materi, ada yang imateri. Ya. Ada fisik jasmani, ada rohani. Nah, kita biasanya lebih merasakan yang ada itu yang empirik, yang jasmani, yang fisik. Makanya berlomba-lomba tuh untuk mendandani hal-hal yang sifatnya fisik. Kelambi ini tuku sing apik. Ya, sarungnya sing mahal, gajah duduk atau gajah jongkok. Ya. Sepedane Thomson apa? Brompton, Thomson. Brompton, sepeda kok 150 yuta yang ngopo to ya, sikile podo kesel ya. Kecuali kalau pakai Brompton itu sikile ora kesel, itu roda memper. Jadi ada yang mahal, ada yang murah. Jadi karena kita ini terbiasa dengan lebih menyadari atau lebih mengakui keberadaan empirik jasmani, maka kemudian berlomba-lomba itu. Ya. Bagaimana supaya penampilannya oke, empirik, betul? Bagaimana omahe keren, cat, empirik juga itu. Ya, bagaimana mukenanya mahal, beli lagi itu. Ya, semuanya itu mengejar hal-hal yang sifatnya empirik, jasmania. Tapi ingat, kan Allah tadi katakan dalam surah Yasin itu, jangan lupa ada dimensi lain. Dalam surah Al-Qasas sudah dikatakan, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Di situ ada dua sebutan, akhirah dan dunia. Tetapi apa yang terjadi? Kita itu mencari habis-habisan dunia tuh. Nah, padahal di dalam surah Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la, di situ dikatakan, atau di dalam surah Ad-Duha juga ada itu, walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa sesungguhnya kalau mau dipilih tuh, tadi kan ada dua kenyataan ya, jasmani rohani. Nek dipilih itu Ad-Duha menganjurkan pilihlah walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu jauh lebih penting daripada kehidupan dunia. Nah, itu loh. Ini kalau disuruh kalau lagi musim ujian tuh kan enggak ada nih bocoran kayak begini nih. Halo, ada yang ujian kalau multiple choice ada enggak tuntunan pilihlah A? Enggak ada kan? Quran sudah memberikan tuntunan itu. Ada ini bocoran. Kalau nek arep memilih multiple choice itu antara dunia dan akhirat, maka walal akhiratu khairun laka. Jadi kehidupan akhirat itu justru itu yang terbaik bagimu. Nah, akhirat itu nyata apa enggak? Halo? Wes tahu ketemu akhirat?
Nah, itu kan sesuatu yang sifatnya tidak terlihat. Lagi-lagi dunia ini alam yang terlihat betul sama kita. Tetapi akhirat tidak terlihat. Lagi-lagi ada dua hal. Nah, disinilah menunjukkan bahwa hal-hal yang bersifat immaterial, tidak terlihat, itu lebih penting. Kita ini bisa ada di Masjid Surau Al-Fatah ini, ya, masjid yang mestinya diisi oleh kaum muda, Fatah ya. Anak muda ini. Ini muda semua nih. Setidak-tidaknya yang muda tuh hatinya itu ya. Ya, walaupun fisiknya sudah 70, 80 tapi hatinya masih 20 ke bawah. Amin ya. Jadi semangatnya yang diambil. Jadi kita ini ada di masjid ini apakah karena mukenanya bagus? Bukan. Bukan karena sarungnya bagus, bukan, tetapi karena hatinya yang bagus. Ya. Jadi artinya apa? Inilah yang disebut dengan betapa spiritual itu, hati itu menjadi lebih penting daripada casing. Nah, kalau kita kan tidak. Ya. Yang diperbaiki dari HP itu apa? Casingnya kan. Ya. Ya kan repot tuh. Padahal sekarang itu kegunaan telekomunikasi itu pada aplikasinya. Aplikasi itu kan sesuatu yang tidak nampak di dalamnya tuh. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita coba ini. Kita ini sekarang masih mengamalkan surat Ad-Duha itu atau tidak tuh? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Masih mementingkan urusan spiritual hati ya daripada empirik. Hidup di alam materi ini kan hanya sekedar mampir ngombe 2,5 jam, tidak lama-lama loh. Tapi pertaruhannya tuh luar biasa itu. Alam barzah dipertaruhkan di sini, alam hisab dipertaruhkan di sini, alam perhitungan dipertaruhkan di sini, alam penempatan juga dipertaruhkan di sini tuh. Mau pilih mana tuh? Jangan-jangan gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga itu kecil, ya, sak kampung dulu. Nah, Bapak Ibu, saya kira ini mulai kita menyadari. Nah, lalu bagaimana nih? Jadi untuk memformat itu supaya hati itu ada kecenderungan, ada penguatan minat gitu. Itu memang perlu latihan. Tidak bisa dia hanya disadarkan seperti ini. Ini mungkin sudah sadar nih betapa pentingnya spirit. Ya, hati nurani betapa pentingnya itu kita sudah sampai di titik ini itu sudah bisa insya Allah. Sudah istilahnya kalau orang silat itu sudah dibuka itu. Tapi kan apa selanjutnya? Nah, perlu langkah-langkah. Nah, di dalam dalam bukunya Amradul Qulub karangan Ibnu Taimiyah itu disebutkan ada beberapa langkah untuk bisa melatih kepekaan, ya, untuk ya memformat lah, membentuk, membesarkan kepekaan itu. Sensitif itu kepekaan, sensitivitas hati nurani. Yang pertama memang itu disebutkan bahwa orang itu tidak peka itu kenapa? Satu, dia dihitami, ditutup dengan banyak sekali perbuatan, tingkah laku. Satu, tentu maksiat. Sudah pasti. Maksiat itu perbuatan melawan titah Tuhan. Baik yang ringan maupun yang berat, mau yang kecil maupun yang besar. Itu loh. Jadi maksiat itu seperti akan, kalau di gelas putih itu, nah kalau bungkusnya itu ditutupin dengan tutup yang menutup isinya, ya maksiat, dia air yang jernih di dalamnya tidak akan terlihat. Nah begitu, jadi maksiat itu salah satu untuk menutup kepekaan itu. Maka kemudian bagaimana kita untuk meningkatkan kepekaan? Otomatis forget, ya tinggalkan maksiat. Jadi pertama apa yang harus kita lakukan? Buang itu maksiat tuh. Dalam sebuah syair itu Imam Syafi'i itu bertanya kepada gurunya itu, syakautu ila waqi'in ansu ifzi. Waqi' itu tanya sama Syafi'i bertanya kepada gurunya Waqi' itu. Kenapa ini Ustaz? Kenapa ini guru? Memoriku ki error, su'i hifzi. Ilmunya itu kok mengalami semacam kekacauan itu. Fa arsyadani ala tarkil ma'as. Maka kemudian katakan tinggalkan maksiat.
Fa innal ilma nurun, ilmu itu bersih, bening, cahaya. Wa nurullah la yuhda lil as. Cahaya itu enggak mau bergabung dengan kegelapan, bergabung dengan sesuatu yang kotor. Dia akan memilih sesama yang bersih. Nah, jadi kalau ingin hati itu kan dia bersih. Ya, dia dari Allah. Ada dalam ruh. Jadi kalau ingin memiliki hati yang bersih, maka jangan kotori. Nah, itu saja rumusnya. Semakin banyak noktah-noktah maksiat yang kita lakukan, dia semakin menghitami ya, kertas putih itu, tabula rasa itu. Nah, kalau begitu terlanjur gimana Ustaz? Enggak usah khawatir. Nek menungso ki maksiat ki isih wajar itu. Kalau enggak pernah maksiat tuh pindah ke kelas malaikat. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Kalau melakukan maksiat, wa idza fa'alu fahishah, kalau melakukan maksiat, dosa, ya, wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu, atau melakukan kezaliman, dzakarullah, ingat segera Allah, fastaghfar, ya. Dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim, lalu beristighfar. Jadi yang pertama itu maksiat. Lalu yang kedua apa? Israf. Perbuatan berlebih-lebihan itu juga bisa menutup kepekaan hati. Israf wala tusrifu. Makanya monopoli itu kan berlebihan. Betul tidak? Semua harus dulu. Harus dikuasai. Nah, kenapa itu terjadi? Karena israf, berlebih-lebihan. Sama seperti orang kalau mau berbuka itu, sebelum berbuka itu kabeh harus dipangan gitu loh. Ono cola, ono koktel, ono jus, ono wes macam-macam. Giliran beduk, duk. Sing iso dipangan piro? Ming sak mangkok tok. Artinya apa? Ya persis seperti itu. Seleranya besar, tapi sebetulnya yang dibutuhkan itu kecil saja. Nah, itu israf. Jadi orang kalau berlebih-lebihan itu bisa menutup kepekaan itu. Kita itu enggak butuh tapi beli, itu berlebihan, israf. Dia menutup mata hati itu. Maka orang yang tidak bisa mengendalikan keinginannya, berarti dia sedang mematikan sensitivitas itu. Kendalikan. Pasti kita punya keinginan, pasti, tapi belum tentu butuh. Banyak sekali itu orang karepeki. Padahal dia nggak butuh sebetulnya. Ning sekedar duwe-duwenan loh. Yang penting kan duwe. Ya. Itu kedua. Sudah berapa nih cara untuk memformat melatih itu? Tinggalkan maksiat berlebih-lebihan. Yang ketiga itu syubhat. Ya. Syubhat itu sesuatu yang remang-remang, abu-abu, itu tinggalkan. Itu caranya itu. Karena bermulanya sebuah dosa, maksiat itu mungkin kalau dari keyakinan bahwa itu haram, pasti kita hindari itu. Jadi bagi orang yang tidak ada pertanyaan kegelisahan, iki piye iki? Halal tenanan pora. Kalau sudah enggak ada gitu, main embat aja, berarti dia tidak memiliki kepekaan. Nah, gitu loh. Jadi bagaimana? Sesuatu yang meragukan Bapak Ibu segera ditanyakan. Nah, itu caranya melatih sensitivitas hati itu begitu. Orang yang wah mumpung ora jelas. Kok ora jelas kok mumpung? Ora jelas itu kan ada di dua kaki tuh. Satu di benar, satu di salah. Iya kalau jatuhnya di kaki yang benar, nek kakinya yang salah. Ya wes katut. Makanya hadis tidak pernah mengatakan mumpung belum jelas itu lalu dipek. Tidak. Justru hadisnya apa? Yang subhat itu dang tinggalkan. Falyattaqillah fi syubhat. Hati-hati dengan yang subhat. Nah, gitu. Islam itu aja mengajarkan al halalu bayyinun. Yang haram, yang halal saja yang diambil. Wal haramu bayyinun. Yang haram juga tinggalkan. Wa ma bainahuma, di antara kedua-duanya itu umurun mustabihat. Persoalan yang abu-abu. Falyattaqillah fi syubhat. Tinggalkan yang syubhat itu. Jadi 3 ya, maksiat, israf, kemudian syubhat. Yang keempat, cara memperpeka hati supaya sensitif, memperbanyak ingat kepada Allah. Zikrullah bahasanya, kalau Ibnu Taimiyah itu bilang zikrullah. Zikrullah itu bukan
dengan kita wiridan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha. Itu namanya zikir formal, zikir verbal. Zikir yang sesungguhnya itu apa? Di luar wiridan. Itu baru zikir ingat kepada Allah haitsuma kunta, dimanapun kita berada. Misalnya kita di jalan, ingat kepada Allah. Allah menghendaki keteraturan. Sehingga kalau kita berjalan tidak teratur, itu lupa dengan Allah. Itu baru pendidikan agama yang kontekstual. Tempat. Yang kelima ini yang agak apa ya, juga salah dipahami. Bacalah Quran itu dengan maknanya gitu. Karena di Quran itu banyak sekali tuh ibrah-ibrah. Hampir 75% dari Al-Quran yang berjumlah 6.236 ayat itu berbicara tentang kisah. Kisah itu ada pelajarannya. Sejarah itu bukan untuk ditakuti, tetapi untuk menjadi pengingat, wanti-wanti. Nah, jadi maksudnya apa? Baca Quran itu dengan artinya. Kalau kita baca dengan artinya, kita dapat sejarah. Bagaimana sejarah yang menggambarkan akibat fatal dari pembangkangan umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Ibrahim, pamannya. Itu semua ada di Quran. Nah, kita bacanya baru sampai dibaca tulis, belum baca arti. Nah, itu. Jadi kalau ingin mendapatkan itu memang harus banyak membaca kisah. Nah, salah satunya kalau tidak baca Quran itu bisa baca Quran di masjid. Kalau ada pengajian itu kan sama membaca Quran. Karena ustadz penceramah menyampaikan ayat, lalu diterjemahkan, dibahas. Itu juga sama dengan membaca Quran. Quran itu artinya bacaan. Apa yang bisa kamu baca? Kita kan selama ini mempersempit Quran itu hanya di mushaf. Halo? Bukan tidak benar, benar, tapi tidak cukup. Apalagi cuma baca tulis nggak tahu artinya. Makanya ikro itu jangan cuma ikro lalu buka Quran alif lam mim dzalika. Itu tidak cukup. Alif lam mim dzalika kita baca terjemahnya. Oh. Selesai? Terakhir. Jadi udah berapa tadi? Buang maksiat, hindari berlebih-lebihan. Pokoknya kalau ndak butuh ndak usah dituku, ngono loh. Ya, kemudian yang ketiga, syubhat yang enggak jelas, abu-abu, samar-samar, forget it. Yang keempat, ingat Allah dalam pengertian mengingat apa yang Allah perintahkan, ingat kontekstual, bukan ingat verbal. Kemudian yang kelima apa tadi? Baca Quran dalam pengertian bacaan yang sesungguhnya itu, baca teks, baca arti, baca dunia nyata. Yang terakhir, ini yang paling efektif ini. Pasti peka ini. Ingatlah kematian. Game over gitu. Jadi jangan cuma main game saja yang over. Hidup ini juga over. Game is over. Nah, ini yang dianggap sebagai obat yang paling mujarab ini. Aktsiru zikro. Nah, hadis itu begitu. Banyak-banyak ngeling-eling. Apa? Hazimil ladzat. Hazimil ladzat itu apa? Pemusnah kelezatan. Apa itu pemusnah kelezatan? Al-maut. Nek mati wis teko, kabeh iki sing lezat-lezat kira ono. Nah, wah, kalau sudah begitu ya sudah enggak berdaya itu. Sudah ngelokro itu pasti itu. Ya. Dan tidak perlu ditakuti, dihadapi. Karena tidak ada yang bisa bertahan. Kalau kita kepingin hidup 200 tahun, anak-anak cucu kita yang enggak kuat ngopeni kita. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Barang siapa yang umurnya tambah panjang, maka akan kami kurangi ya kemampuan-kemampuannya. Melihat tadinya 10 meter tinggal 10 cm. Rungokke iso 5 meter sekarang tinggal 5 cm itu. Ngomong biasanya jelas gagah, sekarang ngomong nunakis, kami kurangi. Sambun Bapak Ibu. Ya. Ini subuhnya lebih cepat ini, maka suruknya lebih cepat. Maka kita simpulkan saja. Jadi
sekali lagi, kita ini hidup di era yang serba materialistik. Jadi agak susah sekarang ini hidup berhadapan dengan kekuatan materialistik. Karena kita dituntut sebetulnya memilih memprioritaskan kehidupan yang spiritualistik. Kalau kita ingin membuat hati ini lebih menonjol dari materi tadi itu, maka butuh beberapa kiat, kisi-kisi, tips, cara memformat, cara membentuk. Sekecil apapun. Jadi jangan memberikan ruang untuk maksiat, jangan berlebih-lebihan, jangan menyukai hal-hal yang syubhat, kemudian zikir yang sesungguhnya, zikir luas, membaca Quran, membaca bacaan yang bisa memberikan penyadaran, dan yang terakhir ingat kematian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallah ila thoriqil mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita akhiri dengan doa Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan apa yang kita dengar tadi itu bisa memberikan pencerahan, dan yang paling penting adalah bagaimana pencerahan itu bisa kita laksanakan. Itu yang disebut dengan hidayah taufik. Jadi kalau hidayah bayan itu ya sekedar menjelaskan. Tadi itu yang saya sampaikan dari awal 1 jam itu ya hidayah bayan, petunjuk yang memberikan penjelasan. Selanjutnya terserah kita mampu tidak melaksanakan. Itu namanya hidayah taufik. Wafaqo itu ya kemantapan untuk memilih dan melaksanakan, itu taufik. Jadi banyak orang yang dapat bayan tapi tidak bisa taufik. Makanya doa kita, ya Allah tolong berikan aku taufik, kemampuan. Makanya arinal haqqo warzuqnat tiba'ah. Itu namanya taufik. Saya yakin yang disampaikan tadi itu udah pernah dengar itu. Ya. Tetapi kemampuan untuk melaksanakan itu yang mungkin masih menjadi PR kita. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wahdina wa waffiqna ila al-haqqi wa ila tariqil mustaqim. Allahumma arhamna ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma rabbana inna nas'aluka at-tuqa wal huda wal 'afafa wal 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka khairal مسألة خير الدعاء خير الحياة وخير الممات. اللهم ربنا إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اختم أجلنا بحسن الخاتمة ولا تختم أجلنا بسوء الخاتمة. حسبي الله لديننا حسبي الله لدنيانا حسبي الله لما أهمنا حسبي الله لمن كادنا بسوء حسبي الله عند الميزان حسبي الله عند الصراط. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.